Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesempatan kepada kita sampai pagi hari ini. Kita dibangunkan dari tidur kita tadi malam dan diperjalankan juga ke rumah Allah ini, sehingga kita dengan izin Allah bisa melaksanakan salat subuh berjamaah di tempat ini. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah mengampuni dosa kita, mengangkat derajat kita dan menerima semua amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam selalu kita curahkan kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi, baik kepada keluarga beliau, kepada para sahabat beliau, dan kepada orang-orang yang selalu beristiqomah di dalam agama ini. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, jemaah Masjid Shiratal Mustaqim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan di pekan yang lalu, Bapak dan Ibu sekalian. Di pembahasan yang pekan lalu kita berbicara tentang berbisnis, berdagang dengan Allah Subhanahu wa taala yang tidak akan pernah rugi. Malah kalau kita berbisnis dengan Allah, berdagang dengan Allah, berjual beli dengan Allah, kita akan mendapatkan keuntungan yang lebih sebagaimana kita mendapatkan keuntungan kita berjual dengan manusia. Jadi tidak sama Bapak dan Ibu sekalian. Nah, lalu Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita tiga barang. Allah yang memberikan barang itu kepada kita, Allah pula yang meminta kepada kita untuk supaya kita menjualkan kepadanya kembali. Jadi kita tidak ada satupun kerugian Bapak dan Ibu. Kenapa? Karena barang itu milik Allah dan kita diminta untuk menjualkannya kepada yang pemiliknya. Ini sungguh berbeda dalam aturan manusia. Apa yang dijualkan kepada Allah Subhanahu wa taala dari barang yang Allah berikan kepada kita itu, pertama adalah membaca Al-Quran, yang kedua adalah mendirikan sholat, dan yang ketiga adalah berinfak. Tidak banyak Bapak dan Ibu yang Allah minta, sedikit saja tetapi yang dicintai. Ya, Bapak dan Ibu, sedikit tapi yang dicintai. Banyak kalau tidak dicintai, tidak lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu tidak akan mendapatkan kebaikan sehingga kamu menginfakkan sebagian hartamu yang kamu cintai di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tentu karena dicintai, banyak sekali yang akan kita rasakan Bapak dan Ibu. Pengorbanan untuk mengeluarkannya itu bukan main beratnya. Walaupun dia sedikit, walaupun dia kecil Bapak dan Ibu. Di antaranya adalah kita melakukan sholat berjamaah subuh seperti ini bukan hal yang mudah, bukan hal yang remeh. Barangkali kita bisa mengerjakannya di rumah, tapi karena kita ingin mendapatkan yang lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka ada sesuatu yang kita lawan pada diri kita untuk memberikan yang terbaik di mata Allah. Walaupun kita tidak akan mungkin bisa membalas kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Karena kebaikan Allah lebih banyak Bapak dan Ibu dari apa yang kita berikan kepada. Nah, satu pembahasan pada
tiga barang yang kita jualkan kepada Allah itu, di mana tadi disebutkan tentang membaca Al-Quran, Bapak dan Ibu. Jadi innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirra wa alaniya yarjuna tijaratan lan tabur. Sesungguhnya orang yang membaca kitab Allah Al-Quran dan mendirikan salat dan berinfak sebagian dari apa yang Allah rezekikan kepadanya, baik itu secara diam-diam atau terang-terangan, mereka berharap perdagangan itu tidak akan pernah rugi. Ibu sekalian, kita ingin membaca tentang masalah Al-Quran, Bapak dan Ibu. Al-Quran itu tidak hanya sekedar dibaca, Bapak dan Ibu, tapi bagaimana kita mengkajinya, bagaimana kita mendalaminya. Mengapa? Karena Al-Quran itu merupakan petunjuk, merupakan arahan, Bapak dan Ibu, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala akan kehidupan kita gitu. Sebab kita tidak akan tahu, Bapak dan Ibu, bagaimana kita hidup di dunia ini kalau tidak ada arahan dari yang menciptakan kita. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, di dalam surat kedua, ayat yang ke-38, dan nanti ada juga surat yang ke-20, surat Toha, ayat yang ke-123. Di ayat kedua, di surat kedua, di ayat ke-38 ini Allah mengatakan, Qul nahbitu minha jami'a. Fa imma ya'tiyannakum minni huda famanittaba hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Allah berkata kepada Adam dan Hawa, hendaklah kalian keluar dari surga ke bumi. Ya, keluar dari surga ke bumi, Bapak dan Ibu. Mengapa? Karena ada kesalahan yang dilakukan. Ada perbuatan yang dilakukan tidak sesuai dengan jobnya, Bapak dan Ibu. Tidak sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu? Allah mengatakan di ayat ke-35 di surat yang sama, Bapak dan Ibu, dengan kalimat wala taqrabu hadhihi syajarah fatakuna minadh dhalimin. Allah sudah mengatakan kepada Adam dan Hawa, jangan kalian mendekati pohon ini. Kalau kalian mendekati pohon ini, maka kalian akan menjadi orang yang zalim. Tetapi larangan ini dipahami berbeda oleh Hawa. Adam mengatakan kepada Hawa, istrinya, Bapak dan Ibu, bahwa pohon ini tidak boleh didekati. Berarti kalau tidak boleh didekati, semuanya pun larangan. Tetapi Hawa, Bapak dan Ibu sekalian, memahaminya, kan yang tidak boleh mendekati. Kalau makan buahnya, boleh. Ya kan, Bapak dan Ibu? Ya, kan itu sebenarnya gitu. Ya, jadi ada pemahaman yang berbeda antara suami dan istri. Selamanya akan seperti itu. Selamanya akan seperti itu, Bapak dan Ibu sekalian. Dalam sisi pemahaman. Ya, sama seperti di dalam surat ke-20, surat Toha tadi, di ayat ke-123. Qala bitu ba'dukum li ba'din adu. Allah katakan kepada Adam dan Hawa agar kalian keluar dari surga. Ya. Kenapa? Karena ada yang dilanggar, Bapak dan Ibu sekalian. Ada kesalahan yang dilakukan gitu. Tetapi keturunanmu nanti akan saling bermusuh-musuhan. Artinya, Bapak dan Ibu, akan terjadi selalu sampai hari kiamat adanya perbedaan, Bapak dan Ibu sekalian. Adanya perdebatan sampai permusuhan, Bapak dan Ibu sekalian. Tetapi ketika Allah mengeluarkan Adam dan Hawa dari surga ke dunia, ini kan cikal bakal manusia, Bapak dan Ibu. Artinya apa? Ini ada skenario Allah. Ini ada cerita yang sudah Allah tulis, Bapak dan Ibu, sehingga dunia ini dihuni oleh manusia. Kenapa? Karena dia adalah awal manusia, Bapak dan Ibu sekalian. Yang kalau tadi kita baca dari Al-Quran. Ya. Sehingga Allah tidak mungkin mengeluarkan hambanya dari tempat yang nyaman ke zona yang tidak nyaman tanpa arahan.
Kan di surga itu kan nyaman, Pak. Makanya kenapa ketika Adam dan Hawa turun ke dunia, dia baru sadar kalau dia tidak pakai baju. Pak, Bu. Kenapa? Karena di surga tidak ada nafsu, Pak. Tidak ada dendam, tidak ada kedengkian, tidak ada keletihan. Ya, tidak perlu lagi kita mau buat teh, buat kopi di rumah, buat siapapun. Kenapa? Karena sudah Allah adakan semuanya. Tapi untuk mendapatkan ini Bapak dan Ibu membutuhkan proses. Ya, dan prosesnya bukan ringan, Pak. Bisa menjadi berat, walaupun pada dasarnya ujian itu ringan. Apa yang Allah berikan kepada Adam dan Hawa, Bapak dan Ibu sekalian? Nah, kita lihat di sini. Kita dengar Bapak dan Ibu. Karena Bapak dan Ibu tidak membuka Al-Qur'an. Kalau mau buka lebih baik seperti ini pada dasarnya. Dilanjutkan di ayat ke-38 itu Allah mengatakan fa imma ya'tiyannakum minni huda. Maka kami datangkan kepada kalian wahai Adam dan Hawa petunjukku. Apa arti petunjuk, Pak, Bu? Arahan, bimbingan, pembelajaran, Pak. Itu petunjuk, huda. Famanittaba hudaya, maka barang siapa yang mengikuti arahanku, petunjukku, bimbinganku, fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Dia tidak akan pernah takut dalam menjalani hidup di dunia dan dia tidak akan mudah bersedih dalam menjalani hidup di dunia. Masih ada yang takut, Pak, tidak dapat rezeki? Masih ada yang takut, Bu, bahwa kita bakal meninggal sebelum anak-anak kita menikah? Buktinya sampai hari ini sudah sampai. Ya, buktinya sampai hari ini kita masih hidup. Jadi Allah memberikan petunjuk, Bapak dan Ibu, memberikan arahan. Apa arahan dan petunjuk itu? Al-Quran, Bapak dan Ibu sekalian. Kenapa? Karena Al-Quran ini adalah alat dari Allah untuk menjalani hidup di dunia, Bapak dan Ibu. Oleh karenanya, kenapa Allah Subhanahu wa taala memberikan Al-Quran ini kepada Rasulullah SAW untuk menceritakan tentang apa yang Allah ciptakan di langit dan di bumi, termasuk manusia yang Allah turunkan tadi dari surga ke dunia, Bapak dan Ibu. Yang ini merupakan cikal bakal selanjutnya manusia, Bapak dan Ibu sekalian. Jadi orang yang sudah dijamin surga saja, Bapak dan Ibu, harus menghadapi ujian. Harus menghadapi tantangan. Nah, wallahu alam dengan kita, Bapak dan Ibu. Kita belum punya KTP surga, Pak. Belum punya label surga, Bapak dan Ibu sekalian. Kita belum punya gitu. Sehingga ya, kita tidak dibenarkan untuk merasa puas dengan kebaikan yang kita lakukan. Sebab kebaikan yang kita lakukan ini belum teruji, Pak, Bu. Belum teruji. Apakah ketika kita melakukan kebaikan itu ada ria atau tidak? Ada dengki atau tidak? Ada sombong atau tidak? Ada bangga diri atau tidak? Ada egois atau tidak, Bapak dan Ibu sekalian? Nah, diuji semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang katanya tadi kita berbuat baik itu. Maka Allah memberikan arahan, Bapak dan Ibu. Kalau arahan ini kita lakukan, kita laksanakan, maka manusia yang mengikuti arahan ini tidak akan pernah rasa takut di dunia, Pak. Tidak ada masalah, Pak. Tidak dapat jabatan juga. Kenapa? Karena yang memberikan jabatan adalah Allah. Yang menjadikan kita terkenal adalah Allah, bukan kita, Pak, bukan. Kita ini adalah tubuh, kalau nyawa itu dicabut, Pak, tubuh ini jelek, Pak, Bu. Ya, tubuh ini dalam keadaan lemah, Bapak dan Ibu sekalian. Coba tadi malam kita tidur. Sadar nggak kalau kita mendengkur, Pak? Bu. Kata kita kan, enggak. Ya gimana mau sadar orang lagi tidur? Masa orang tidur sadar kalau dia mendengkur gitu? Kan? Sebelahnya yang mendengar. Gitu. Gara-gara ini Bapak dan Ibu, ada orang tua dikenali asam, ingin bercerai hanya gara-gara suaminya mendengkur. Di umur 80 tahun istrinya dan suaminya 83 tahun. Itu datang ke saya, Pak. Datang ke saya gitu. Anak cucunya itu datang meminta membawa orang tuanya.
berdiam-diam di dalam rumah tanpa ada sentuhan, Pak. 2 orang kakek nenek ini yang tinggal menunggu kapan kematiannya. Ini Bapak dan Ibu sekalian. Jadi tidak melihat berapa umurnya Bapak dan Ibu. Kalau hatinya bermasalah, tidak mengikuti aturan Allah, akan ada problem Bapak dan Ibu. Jadi sebenarnya salah satu kenikmatan pada diri kita itu mendengkur, Pak. Ya kan? Mendengkur, terutama orang yang gemuk. Ya, sesama yang gemuk tidak saling bersaingan gitu ya. Dan Ibu sekalian, orang gemuk itu biasa, Pak, Bu. Ya, di mana dia tidur ngerak-rok tuh. Ah, Bapak dan Ibu. Kenapa? Ya karena ada sesuatu yang tidak nyaman di dalam tubuhnya. Maka Rasulullah mengapa menganjurkan kita kalau tidur itu berbaring ke sebelah kanan. Tapi kalau sudah tidur, Pak, udah nggak sadar lagi mau kanan, mau kiri, mau apa, dan Ibu sekalian. Nah, hanya gara-gara kayak begini, seorang nenek dan seorang kakek, suami istri akan bercerai, Pak. Alhamdulillah dengan izin Allah, Allah izinkan kembali lagi dalam waktu 1 jam, Bapak dan Ibu sekalian. 1 jam kembali. Dari 10 tahun mereka tidak bersentuhan. Jadi si nenek tidur di kamarnya sendiri, si kakek tidur di kamarnya sendiri. Dan Ibu sekalian. Ya. Nah, jadi kembali Bapak dan Ibu, ini ada arahan Allah gitu. Ya, ada arahan Allah. Nah, barang siapa yang tidak mengikuti arahan Allah ini, pasti akan muncul rasa takut Bapak dan Ibu. Pasti akan muncul kesedihan gitu. Kenapa yang datang kepadanya itu tidak sama seperti apa yang dia inginkan? Itu kan Bapak dan Ibu. Terkadang kan muncul kayak begini. Kita berpikir Bapak dan Ibu. Terkadang kita berhayal gitu. Kalau kita melakukan A, maka kita akan mendapatkan hasilnya juga A. Tetapi rupanya Bapak dan Ibu, kita melakukan sesuatu perbuatan yang namanya A. Hasilnya bukan A Bapak dan Ibu, rupanya hasilnya adalah C. Kira-kira kita mau tidak menerimanya Bapak dan Ibu sekalian? Ya kan? Mau tidak menerimanya. Kenapa? Karena tadi diawali dengan cerita Adam dan Hawa. Perdebatan, diskusi yang terjadi mereka berdua di dalam surga, Bapak dan Ibu sekalian, tetapi menyebabkan ada larangan yang mereka langgar, Pak. Ya, jadi tidak mengikuti Bapak dan Ibu sekalian. Nah, kalau di dalam surat 20, surat Toha, ayat yang ke 123 tadi. Allah mengatakan kepada Adam dan Hawa, fa imma ya'tiyanakum minni huda famanittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa. Maka kami datangkan kepada kalian berdua petunjukku. Barang siapa yang mengikuti petunjukku, dia tidak akan pernah sesat dan dia tidak akan pernah celaka. Jadi kalau kita mengikuti petunjuk manusia Bapak dan Ibu tanpa arahan dari Allah, bisa jadi sesat, Pak. Tetapi kalau kita mengikuti petunjuk Allah, tidak akan pernah sesat Bapak dan Ibu sekalian. Kenapa? Karena Allah adalah Sang Pencipta. Berarti Allah sudah melengkapi kebutuhan setiap hamba yang Dia ciptakan Bapak dan Ibu sekalian. Tidak akan mungkin dari hamba yang Dia ciptakan dibiarkan begitu saja. Kalaupun ada yang dibiarkan karena si manusia tidak mau mengikuti arahannya. Jadi contoh misalnya di dalam surat 20 juga di ayat ke 124 sampai 126. Ini sebuah contoh Bapak dan Ibu. Orang yang tidak mengikuti arahan Allah. Apa kata Allah? Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan danka wa nasyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan barang siapa berpaling daripada peringatanku. Ya, Bapak dan Ibu, kata Allah, barang siapa yang berpaling daripada peringatanku, maka aku akan menjadikan kesempitan dalam kehidupannya dan aku akan menjadikan dia buta ketika dia dikembalikan ke hadapanku. Ini Bapak dan Ibu. Ada orang yang kaya, tapi rasanya dunia ini sempit sekali Bapak dan Ibu. Dia kaya,
Dia punya segalanya kalau kita manusia ini melihat Bapak dan Ibu. Tapi kok kenapa selalu susah bawaannya? Ya, selalu sulit, Pak, Bu. Ada apa ini? Karena dia lupa bahwa apa yang diberi, apa yang ada pada dirinya itu adalah pemberian dari Allah. Bukan dia, Pak, Bu. Tugas kita kan hanya bergerak, bekerja, berusaha, berbuat. Nanti Allah yang akan memberikan hasilnya, Pak. Hasilnya kayak apa? Sebelum kita mendapatkan hasil itu, bertawakallah kepada Allah. Doa, Pak. Yang penting pekerjaan yang kita lakukan bagaimana Allah suka. Bagaimana Allah senang. Bagaimana menjadikan Allah cinta kepada kita, Pak. Itu yang utama, Bapak dan Ibu. Mengerjakan sesuatu kepada Allah supaya Allah mencintai kita. Fadhkuruni adzkurukum washkuruli wala takfurun. Di dalam surat kedua ayat ke-152. Ingat aku akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku, tapi jangan kamu mengingkari nikmatku. Ini, Pak. Nah, jadi Allah katakan, barang siapa yang berpaling daripada peringatanku, arahanku, maka aku akan menjadikan kehidupannya sempit dan aku akan mengembalikan dia dalam keadaan buta. Nah, orang yang tadi dikembalikan di hadapan Allah dalam keadaan buta, protes, Pak. Protes di hadapan Allah. Nah, di surat yang sama juga, di surat ke-20 ayat 125. Apa kata mereka? Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Tuhanku, mengapa aku dikembalikan dalam keadaan buta ke hadapanmu? Bukankah aku dulu melihat? Ya, Pak, ya. Ini pembicaraan di akhirat, Pak. Ada bocoran. Dikasih bocoran, Bapak dan Ibu. Supaya apa? Supaya kita mengoreksi diri. Supaya kita memuhasabah diri, Bapak dan Ibu. Ya, diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau yang namanya masalah rezeki, Bapak dan Ibu, enggak dikasih tahu. Kalau dikasih tahu, Bapak dan Ibu, kita tidak mau berusaha dengan maksimal. Kita tidak mau bekerja dengan maksimal, Bapak dan Ibu. Kenapa? Karena besok kita kayo, Pak. Ah, sudah. Nah. Tapi Allah tidak kasih tahu. Tidak diberitahu, Bapak dan Ibu sekalian. Ya. Sama seperti jodoh, Bapak dan Ibu. Ya, kita pikir yang di sebelah rumah, rupanya yang di seberang. Kita pikir yang di seberang, Pak, rupanya yang di seberang sana. Ya, Bapak dan Ibu sekalian, kita tidak tahu. Nah, jadi apa jawaban Allah, Bapak dan Ibu, kepada manusia yang protes tadi di hadapan Allah, yang sudah meninggalkan dunia itu, Bapak dan Ibu, dan dimasukkan oleh Allah ke dalam tempat yang sebenarnya dia tidak nyaman. Kenapa? Itu balasan bagi amal perbuatan yang dia lakukan, Bapak dan Ibu sekalian. Kata Allah, qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika yauma tunsa. Ini jawaban Allah, Pak. Jawaban Allah. Allah berfirman, bukankah aku telah mendatangkan kepada kalian arahanku? Bukankah aku telah mendatangkan kepada kalian contoh-contoh perumpamaan kepada kalian? Apa artinya, Bapak dan Ibu? Kita lihat ada orang yang meninggal, keningnya basah, mengeluarkan air mata, wajahnya seperti tidur, dia tersenyum. Itu tanda bahwa dia husnul khatimah. Ada orang yang meninggal dunia dalam keadaan sengsara, Bapak dan Ibu, melotot matanya, lalu ada busa yang keluar dari mulutnya, atau dia meraung-raung, Bapak dan Ibu sekalian. Kata Rasulullah, itu tanda dia su'ul khatimah. Apakah pembelajaran ini, Bapak dan Ibu, tidak diambil oleh kita yang masih hidup di waktu itu? Ini pertanyaannya, Bapak dan Ibu. Apakah kita tidak ambil? Apakah itu hanya sekedar bahwa ini bagian daripada kehidupan? Mati ya sudah mati. Tidak, Bapak dan Ibu sekalian, harus kita ambil. Kalau itu terjadi di hadapan kita yang baik tadi, kira-kira kita bisa tidak seperti dia. Nah, ini tidak diambil, Pak. Seakan-akan bahwa manusia ini menyangka dia akan bisa seperti itu. Tetapi dia melanggar aturan Allah. Jadi hidup ini, Pak, banyak jalan, banyak cara.
Tetapi bagaimana cara dan jalan ini tujuannya adalah bagaimana Allah senang Bapak dan Ibu. Bagaimana Allah suka. Makanya kita melanggar kebiasaan kita Bapak dan Ibu. Apa yang kita langgar Bapak dan Ibu? Sholat di masjid itu kan bukan mudah Pak, itu berat. Ya Bapak dan Ibu sekalian. Kalau kita pergi ke pasar Bu, itu ringan sebenarnya. Kenapa? Karena tujuan kebiasaannya gitu. Tapi kalau ke masjid, itu bukan main beratnya. Berat, Pak. Ya, ketika kita mau pergi, itu antara dua. Maju, mundur. Maka ada lagunya. Ya kan? Apalagi kalau dalam keadaan gerimis, Pak, Bu. Kalau istrinya bilang, ya, pergi ke masjid berjamaah. Hujan, pakai payung. Nanti kalau pergi jadi riya. Apa hubungannya, Pak? Ya, padahal tidak ada yang melihat dia juga pergi ke masjid, tapi dia bilang takut riya hanya gara-gara hujan gerimis. Berarti ini ada masalah Bapak dan Ibu kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, jadi Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata Allah, aku sudah memberikan contoh kepada kalian, sudah memberikan perumpamaan kepada kalian. Tetapi kenapa kalian tidak ambil gitu? Wa kadzalika yauma tunsa. Maka di hari pengadilan ini pun aku melupakan kalian. Jadi bukan Allah tidak tahu Pak ini hambanya. Tapi ketika di dunia si manusia ini cuek Pak. Tidak memperhatikan gitu. Arahan-arahan Allah ini. Maka nanti di pengadilan Allah, Allah pun juga bahasa kitanya cuek Pak. Terserah. Mau enggak Pak Bu? Mau coba? Jangan Pak Ibu, rugi nanti. Ya. Jadi Allah nggak pernah cuek Pak. Buktinya apa? Sampai hari ini kita masih hidup. Sampai hari ini kita bisa berjalan, kita bisa sholat bersama di tempat ini Bapak dan Ibu. Ini perhatian Allah kepada kita. Karena apa? Karena Allah ingin agar kita selamat dari siksaannya. Agar Allah ingin kita ini mati dalam keadaan husnul khatimah. Dan Ibu sekalian. Keinginan Allah Bapak dan Ibu. Wallahu yuridu ayyatuba alaikum wa yuridu alladhina yattabi'una syahawati an tamilu mailan azima. Di dalam surat ke-4 ayat yang ke-27. Allah ingin agar kalian selalu bertaubat. Allah yang kepengen Pak, agar kita selalu bertaubat. Karena bertaubat itu tidak harus karena dosa besar. Selalu kita bertaubat kepada Allah. Wa yuridul ladzina yattabi'una syahawati an tamilu mailan azima, karena akan ada manusia, apakah teman, apakah sahabat, apakah saudara, Bapak dan Ibu, yang akan mengajak kita kepada kesesatan dengan hawa nafsunya. Yang akhirnya kita tidak jadi Pak bertaubat Ibu. Tidak jadi bertaubat. Ya. Makanya doa yang Allah berikan kepada Rasulullah itu kepada orang yang bertaubat Bapak dan Ibu di dalam surat 66 ayat yang ke-8. Nah, tolong diingat-ingat Bapak dan Ibu doa ini. Ya, yang diajarkan oleh Allah kepada Rasulullah SAW. Apa doanya? Rabbana atmim lana nurana waqfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Tuhan kami, sempurnakan cahaya pada diri kami. Terutama pada hati, pikiran, wajah, sampai rumah kita Bapak dan Ibu sekalian. Ya Allah, sempurnakan cahaya itu sampai kami bertemu denganmu ya Allah. Waqfir lana, ampuni kesalahan-kesalahan kami ya Allah. Wa qina adzabannar, dan jauhkan kami daripada siksaan api neraka. Nah, tolong dibaca Bapak dan Ibu. Apakah di waktu setelah sholat ataupun yang lainnya. Kenapa? Karena ini doa, salah satu doa dari orang yang bertaubat, yang Allah berikan doa ini kepada Rasulullah SAW. Rabbana atmim lana nurana waqfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Surat At-Tahrim, surat 65 ayat yang ke-8. Posisi di bagian kanan atas. Nah, Bu, dicek nanti. Kalau di HP Pak, tengah-tengah, tidak kanan, tidak kiri. Karena dia tidak dua. Ya, bisa dibelah dua gitu. Nah, jadi Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang Allah ingin ingatkan kepada kita Bapak dan Ibu. Ada arahan, ada bimbingan. Maka Bapak dan Ibu, rasanya kita tidak bisa jauh dengan Al-Quran Pak.
Tidak bisa Bapak dan Ibu. Kalau kita jauh dengan Al-Quran, maka bisa jadi kita akan mudah clash. Ada orang yang memang dekat dengan Al-Quran, tetapi tidak dijiwai Pak. Ada, dia penghafal juga, dia pembelajar, tapi tidak menjiwai daripada isi Al-Quran itu Pak. Tidak menjiwai. Maka doanya Nabi Ibrahim, Rabbi habli hukman wa alhiqni bis salihin. Di dalam surat 26 ayat 83 sampai 87 Bapak dan Ibu. Ini doa Nabi Ibrahim kepada Allah untuk masalah pendidikan. Ya Tuhanku, berikan aku ilmu yang menjadikan aku menjadi orang yang bijaksana dan jadikan aku menjadi orang yang soleh. Ya Pak, Bu, surat 26, surat Asy-Syu'ara ayat 83, baris Bapak dan Ibu sekalian ke-15 bagian sebelah kiri. Ya, bagian sebelah kiri Bapak dan Ibu. Sampai ayat 83 bagian sebelah kanan dari atas hampir ke tengah Bapak dan Ibu sekalian. Ya. Jadi ini ada doanya Pak. Untuk kita orang tua, untuk para pendidik, para guru dan yang lainnya. Di antara doa dari doanya Nabi Ibrahim di surat Asy-Syu'ara tadi Bapak dan Ibu. Ya Allah, berikanlah aku ilmu yang menjadikan aku orang yang bijaksana dan jadikan aku dengan ilmu itu menjadi orang yang soleh. Ya Allah Pak Ibu, nggak kurang, tidak kurang Allah memberikan kepada kita. Nah, saya tutup Bapak dan Ibu, belum dibuka pertanyaan. Allah memberikan arahan kepada kita bahwa ujian itu ada 5. Tolong diingat-ingat Bapak dan Ibu, ujian itu ada 5. Ada 5 ujian yang selalu akan menghampiri diri kita sampai datangnya ajal Bapak dan Ibu. Kita lihat di dalam surat kedua ayat ke-155. Surat kedua, surat Al-Baqarah ayat ke-155 bagian sebelah kiri Bapak dan Ibu sekalian, di baris yang kedua dan baris yang ketiga. Kata Allah begini, "Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wal thamarat wa basyiris sabirin." Aku uji kalian dengan sedikit. Nah, jadi Bapak dan Ibu, mohon maaf nih. Ya, kita suka ataupun tidak, ini Allah mengatakan bahwa Allah menguji kita sedikit, bukan banyak, Pak. Allah menguji kita kecil, Pak, bukan besar. Tetapi mengapa menjadi besar? Mengapa menjadi banyak? Karena dia melewati 5 hal ini, Pak. 5 ujian ini. Ujian yang pertama adalah Bapak dan Ibu, al-khauf, rasa takut. Nah, Bapak dan Ibu, muncul kan selalu ada rasa takut. Punya anak, punya cucu, dikasih makan nggak mau. Sekali nggak mau, 2 kali nggak mau. Akhirnya jadi takut. Takut apa? Takut dia sakit lah, takut dia inilah. Badannya nggak gemuk-gemuk lah, padahal bisa jadi dulu neneknya atau ibunya ini juga susah makannya. Coba koreksi lagi, koreksi. Jangan marah-marah dulu Bapak dan Ibu, koreksi dulu. Bisa jadi yang memberikan makan itu menyebabkan yang mau makan jadi takut. Kenapa? Karena ada serigala di hadapannya. Hah? Saya ingat Bapak dan Ibu, orang tua dulu kalau ngasih makan sambil main-main. Kalau sekarang sambil marah-marah. Makan. Bapak udah capek, nyari duit nih. Padahal itu rezekinya bukan rezeki si bapak, rezeki si anak. Tapi dipaksa, Pak. Takut dia. Stres, Pak, melihat orang tuanya maksain makanan. Akhirnya si makanan bukan jadi nyaman, jadi mencret. Ya kan, Pak? Orang mencret itu belum tentu karena makan, Pak. Karena pikiran. Stres. Stres, Pak, Bu. Itu bisa menyebabkan seseorang itu menjadi masalah perutnya. Iya kan? Jadi masalah, Pak. Jadi jangan kita katakan bahwa karena makanan. Tapi kenapa? Karena pikiran, Bapak dan Ibu sekalian. Jadi ini ada rasa khauf, Pak. Ketika rasa takut ini berlebihan, maka ini akan menyebabkan masalah, Pak, Ibu. Ya, menyebabkan masalah. Yang kedua, ujian yang kedua apa? Al-ju', lapar. Lapar, Pak, Bu. Bisa jadi gara-gara lapar ada orang yang memakan yang haram. Ada orang yang mencari pekerjaan yang haram, Pak.
Caranya tidak baik, Bapak dan Ibu. Kenapa? Karena permasalahannya makan. Ya kan Bapak dan Ibu? Makan ini. Ujian yang ketiga Bapak dan Ibu, apa itu? Wa naqsi minal amwal, kurang harta. Jadi kalau ada orang yang stres masuk ICU, Pak, bisa jadi sebabnya karena iri, tetangganya punya harta. Iri barangkali karena dia tidak dapat warisan ataupun yang lainnya, Bapak dan Ibu sekalian. Harta, Pak. Kenapa ini terjadi pada diri seseorang? Karena dia berlebihan, Pak. Berlebihan apa? Melihat sesuatu dari kacamata dia, seakan-akan Allah tidak memberikan jatah kepadanya, Bapak dan Ibu sekalian. Ini kan sudah diatur, Pak, jatah kita ini. Ya kan, Bapak dan Ibu? Sudah diatur. Piring memang di depan kita, Pak. Tapi yang menghabiskannya di sebelah. Bisa jadi kan, Pak? Ya kan? Piring di depan mata. Tapi yang menghabiskan sebelah kanan dan kiri. Lah, kok udah habis? Oh, memang bukan rezeki kita. Nah, karena kesibukan mata kita tadi. Karena kesibukan mata kita tadi, Bapak dan Ibu, akhirnya jadi apa? Jadi masalah. Oleh karenanya Bapak dan Ibu, Allah katakan begini di dalam surat 20 ayat ke-131. Allah punya cara, Pak, untuk mengatasinya. Allah punya cara, Pak. Nggak mungkin Allah mendatangkan masalah itu tanpa ada solusinya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala, Bapak dan Ibu? Kata Allah, "Wala tamuddanna 'ainaika ila ma mata'na bihi azwaja minhum zahratal hayatid dunya linaftinahum fi." Jangan kamu palingkan kedua matamu itu kepada orang-orang yang diberikan harta, yang pada dasarnya harta itu adalah ujian bagi dia. Jadi jangan sibuk, Pak, dengan mata kita ini mengurusin harta orang, Pak. Kita lihat, Pak, duduk di depan teras, kita lihat mobil merah, putih, hijau, biru. Wah, Pak, sibuk mata kita. Lama-lama ngoceh sendiri dia, ketawa sendiri dia. Stres, Bapak dan Ibu. Sudahlah, apa yang Allah kasih, nikmati, syukuri. Allah itu paham, Pak. Nanti ada satu masa, Pak, orang yang miskin jadi kaya. Ada, Pak? Ada. Orang yang kaya jadi miskin ada, Pak? Banyak. Ada waktunya, Bapak dan Ibu. Jangan nanti tetangga kaya, kita ini apa? Mahnya kambuh, jantungnya bermasalah, mencret-mencret, apalagi Bapak dan Ibu, asam uratnya muncul. Kenapa? Tetangga, asik Bapak dan Ibu sekalian. Ketika meninggal dia bilang, alhamdulillah persaingan sudah tidak ada. Nggak mungkin, Pak, Ibu. Padahal karena ada dialah kita istighfar terus, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Tapi sambil apa, Pak? Goncang. Dan Ibu sekalian. Ini ujian yang ketiga. Dan Ibu sekalian, tadi takut, masalah lapar, masalah kekurangan harta. Yang keempat, anfus, Pak. Jiwa yang tidak stabil. Bangun dari duduk, mulai puyeng, Pak. Ya kan? Dan Ibu sekalian, mulai gitu. Ya. Tapi kalau dapat hasil arisan, Bu, senang. Ketika bulan depan, nggak datang. Itu bukan di sini, bukan, itu tempat yang lain. Ya, kan. Ya, jiwanya Bapak dan Ibu, wah, pokoknya sakit-sakitan, dari mulai fisik sampai ke mental, Bapak dan Ibu sekalian. Ya, itu juga Allah punya cara, Pak, untuk menyelesaikannya. Apa caranya? Salah satu contoh, Bapak dan Ibu, di dalam surat ke-20 ayat ke-132. Wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzukuk wal 'aqibatu littaqwa. Perintahkan kepada keluargamu untuk sholat dan sabar setelah sholatnya. Aku tidak meminta rezeki kepada kalian, tetapi aku yang akan memberikan rezeki kepada kalian, dan akulah yang akan mengantarkan kalian untuk menjadi orang-orang yang bertakwa. Ya Allah, Pak Ibu. Jadi sholat, sabar setelah sholatnya. Apa dia sudah 40 hari sholat berjamaah di masjid Shiratul Mustaqim, tapi tidak kayo-kayo juga. Oh, berarti sholat karena pengen kayo, Pak. Padahal sudah kayo. Oh ya, orang kayo, Pak ya. Ya. Oh, udah kayo, Pak. Karena tidak bersyukur tadi, Bapak dan Ibu.
Gak bersyukur gitu. Ya, kita syukuri, Pak. Ini Ibu sekalian. Nah, jadi Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini yang keempat. Jiwa, fisik dan mental Bapak dan Ibu yang tidak stabil bisa jadi karena tadi kita tidak mau menerima, Pak. Tidak mau menerima. Yang terakhir, ujian yang terakhir, apa itu? Watsamarat, buah-buahan, Pak. Kita pikir, Pak, mangga yang kita tanam dari benih tadi, lalu tumbuh dia, tunas, batang, sampai dia bercabang, sampai bagus, sampai besar, lalu berbuah mangga, Pak. Apakah mangga, buah mangga yang kita lihat di depan rumah kita itu bakal kita yang menikmatinya? Belum tentu, Pak. Bisa jadi burung, bisa jadi orang, bisa jadi terbuang, Bapak dan Ibu. Artinya begini, kita berbuat baik, kita beramal soleh, kita melakukan pekerjaan itu, tapi yang dapat hasil orang lain. Mau, Pak, Bu? Mau terima? Coba, Bapak dan Ibu. Ibu yang mencuci pakaian, ibu yang memasakkan masakan, ibu yang menata rumah, yang sering dapat nama siapa, Bu? Ibu atau Bapak? Ya, Bu, saya tanya sama Ibu. Yang sering dapat kebaikan ibu atau bapak? Kalau yang sering dapat kejelekan kalau di rumah siapa, Bu? Ibu sini. Nah, ibu yang kena. Ibu marah enggak? Enggak perlu marah, Bu. Memang jatahnya. Jadi kalau baik, bapaknya yang disebut. Ah, anak siapa itu? Wah, anak bapak ini. Enggak pernah anak ibu ini. Ya kan, Bu? Maka jangan kecil hati. Nah, bisa jadi masalah bikin gemuk. Bisa jadi masalah bikin kurus. Tidak perlu kita pakai obat, Bapak dan Ibu sekalian. Kenapa? Ada waktunya, Bapak dan Ibu sekalian. Allah tutup dengan kalimat wabasyiris sabirin. Beri kabar gembira kepada orang yang sabar. Siapakah orang yang sabar itu? Ada dua, Pak. Orang yang sabar itu adalah orang yang memiliki hati yang lapang, Pak. Dada yang lapang. Apapun masalahnya, dia akan mengatakan kepada Allah, alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Orang-orang yang apabila ditimpa masalah, ditimpa ujian, ditimpa musibah, dia akan mengatakan kepada Allah, ya Allah, masalah ini datang darimu dan pasti akan kembali kepadamu. Itu Bapak dan Ibu sekalian, ya. Yang kedua, seseorang itu akan bisa sabar ketika dia memunculkan di dalam dirinya kejujuran. Jujur, Pak, bahwa kalau Allah sudah memilih masalah itu, apakah kita bisa menolaknya? Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar, ma kana lahumul khiyara, subhanallahi wa ta'ala amma yusyrikun. Surat 20, Bapak dan Ibu sekalian. Ya. Surat 28 ayat 68. Dan Tuhanmu menciptakan serta memilih siapa yang Dia kehendaki dan tidak ada satupun manusia yang mampu menolak pilihannya. Jadi kalau masalah itu sudah datang Bapak dan Ibu, kita tidak bisa menolak. Kalau kita tolak, Pak, ada masalah. Maka kalau dia datang, kita terima, dan ketika kita menerima, Allah minta hanya dua saja untuk dilakukan sehingga kita bisa menerima. Apa itu? Sucikan Allah di dalam hati kita. Bersihkan hati kita, Pak. Kecuali hanya ada Allah di situ. Jangan ada yang lain, Bapak dan Ibu. Kalau masih ada yang lain di hati kita selain Allah, akan ada masalah. Yang kedua, jangan duakan Allah, Bapak dan Ibu. Jangan duakan Allah, Bapak dan Ibu sekalian. Nah, inilah Bapak dan Ibu pembahasan yang bersambung dari pembahasan yang di pekan yang lalu, Bapak dan Ibu sekalian, yang kita bisa kuatkan kembali di pekan ini. Ada waktu sekitar 5 menit, Bapak dan Ibu. Kalau ada yang mau bertanya, dipersilahkan. Kalau ada. Waalaikumsalam. Bapak Ibu sekalian, ada 6 poin untuk bisa kita menerima kenyataan.
Poin itu ada di surat ke-32 ayat 15 dan 16. Innama yu'minu bi ayatina alladziina idza dzukiru biha kharru sujjada. 1. Bahwasanya orang-orang beriman itu apabila diingatkan nama Allah, diingatkan tentang Allah pada dirinya, dia sujud. Apa artinya Bapak dan Ibu? Selesaikan masalah dengan sholat. Minta kepada Allah dengan sholat. Ini Pak, Ibu. Itu cara pertama. Dan ini sering dibaca di setiap subuh Jumat di sini Pak. Hanya kita kan tidak mendalaminya di situ. Jadi yang pertama, sujud Bapak dan Ibu. Sholat Pak, sholat. Datang kepada Allah. Selain yang wajib, ada tahajud, ada duha, ada hajat, ada taubat Pak. Banyak sekali yang diberikan kepada kita pelajarannya itu. Yang pertama, untuk melatih tadi itu. Yang kedua, Bapak dan Ibu sekalian, selain sujud adalah bertasbih memuji Allah. Bertasbih memuji Allah, Bapak dan Ibu sekalian. Ini yang kedua. Gitu. Ya, di ayat 15 surat As-Sajdah. Selalu bertasbih Bapak dan Ibu. Artinya bertasbih apa? Ya, bagaimana kita bisa menerima tadi. Sebut nama Allah sebanyak-banyaknya. Dan ingat tentang kenikmatan yang Allah berikan kepada kita Bapak dan Ibu. Mana yang lebih banyak? Susah atau senang? Ini pertanyaannya. Bertasbih di situ mengingat kembali apa yang Allah berikan kepada kita. Langit itu ada yang bolong Pak, Bu? Ada yang cacat langit itu? Tidak ada. Kita tidak pernah melihat kecacatan pada langit, tapi cacat pada diri kita karena kita tidak bisa menerima apa yang datang dari langit. Ini Bapak dan Ibu sekalian. Yang ketiga apa? Jangan sisakan kesombongan di hati. Jangan ada rasa bahwa kita ini orang yang berjasa. Ini cara Pak yang Allah kasih. Jangan merasa bahwa kita adalah orang yang menjadi pahlawan bagi siapapun. Bukan. Sebenarnya yang pahlawannya adalah Allah Pak. Bukan kita. Kita hanya dipakai Pak sebagai apa? Pelengkap, penyempurna dari Allah. Dipilih. Bisa jadi satu ketika kita tidak dipilih sama Allah. Dan Ibu sekalian. 3. Yang keempat Bapak dan Ibu. Apa itu? Untuk supaya kita bisa menjadi orang yang menerima Pak. Biasakan di malam hari tahajud. Tatajafa junubuhum anil madaji. Jauhkan punggungmu dari tempat tidurmu di malam hari. Tahajud Pak. Datang sama Allah. Minta kepada Allah. Karena ini waktu yang istijabah. Dan tidak semua orang bisa bangun di waktu itu Pak. Supaya Allah jadikan kita menjadi hamba yang sabar, hamba yang ikhlas, hamba yang jujur untuk bisa menerima ketetapan Allah pada Ibu sekalian. Udah berapa Pak, Bu? 4. Yang kelima Bapak dan Ibu, cara yang Allah kasih untuk melembutkan hati tadi, berdoa. Tatajafa junubum anil madaji yad'una rabbahum khaufa wa tama'a. Berdoanya itu dengan 2 cara. Sambil ini Bapak dan Ibu, kalau kita berdoa munculkan rasa takut dan khawatir kalau Allah tidak menerima doa kita. Munculkan, jangan main-main Pak. Sungguh-sungguh kita melakukan. Bila perlu menangis Pak. Di dalam hadits qudsi itu kata Allah, aku malu kepada hambaku kalau dia meminta kepadaku, dia mengangkat kedua tangannya ke langit dan dia menangis. Rengek-rengek Bapak dan Ibu. Minta kepada Allah. Ya, kalau merengek sama manusia Pak, lain lagi ceritanya. Ibu. Ya, bisa riak kita. Tapi kalau sama Allah tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah Bapak dan Ibu. Sudah berapa Bapak dan Ibu? 5. Apa yang keenam? Yang keenam, berinfak. Bapak dan Ibu sekalian, berinfak. Karena bisa jadi infak ini merupakan cara Allah Subhanahu wa taala nanti akan menjadikan kita menjadi orang yang baik Bapak dan Ibu. Jadi ada 6 cara gitu. Jadi Allah kasih solusinya Bapak dan Ibu. Nah, sekarang bagaimana kita melakukannya? Ya, bagaimana kita melakukannya? Nah, itu kembali kepada pribadi kita Bapak dan Ibu. Silakan. Jadi Allah memberikan solusinya, memberikan caranya, memberikan jalannya. Jadi tidak hanya sekedar lisan Bapak dan Ibu. Ya harus dilakukan dan itu harus belajar.
Dan yang berikutnya, jangan sibuk dengan orang yang sudah sabar. Jangan Pak, dalam pendidikan itu biasanya tidak ada boleh membandingkan. Contoh Pak Ibu, kita punya anak 3, kita bilang kepada yang nomor 2, lihat abangmu tuh rajin banget, dia berhasil. Tuh adikmu, walaupun kecil juga berhasil. Kamu bagaimana? Itu tidak boleh Pak dalam pendidikan. Kenapa? Karena semua sudah punya jalannya. Nah kita harus belajar dari 3 anak ini Pak. 3 Pak Bu, belajar dari 3. Kalau 9? Hah? Belajar dari 9. Ada Ibu. Kalau kita lulus dengan 9 Bapak dan Ibu, insya Allah lulus di luar sana. Belajar Pak. Kenapa? Karena setiap karakter anak beda-beda. Anak itu ada yang kurus, ada yang gemuk, ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang belang-belang, ada yang putih. Ya kan Pak, Bu? Kita punya anak kayak begitu kan? Kok beda warnanya? Padahal dari bapak dan ibu yang sama. Coba. Nah itu kalau dibahas bapak dan ibu panjang tuh ceritanya. Gak mungkin cukup. Tapi itu cara bapak dan ibu. Itu cara saja. Ya, cara yang Allah berikan. Tetapi yang paling penting mendekatlah kepada Allah agar kita terpilih sebagai orang yang sabar, orang yang taat, orang yang tenang Bapak dan Ibu. Maka ada doanya. Pak, Ibu, ini ada doanya. Dan doa ini dianjurkan untuk dibaca di waktu 30 menit sebelum subuh. Surat 3 Ali Imran ayat 16. Sifatnya ayat 17. Sebelah kiri, baris pertama, baris kedua, baris ketiga. Ya Pak, Bu ya. Surat Ali Imran, surat ketiga, ayat 16 doanya. Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Tolong diingat-ingat Bapak dan Ibu, ini doa supaya Allah menjadikan kita menjadi hamba yang sabar, hamba yang taat, hamba yang berinfak, dan hamba yang selalu beristighfar kepada Allah. Baca doa ini kata Rasulullah 30 menit sebelum subuh. Ya, berarti kan ini kan waktu-waktu masih tahajud Pak, masih witir. 30 menit sebelum subuh perbanyak membaca doa ini kata Rasulullah. Perbanyak. Kenapa? Karena ini doa yang akan mengijabah apa yang kau inginkan. Surat apa tadi Bapak dan Ibu? Surat 3, surat Ali Imran ayat yang ke-16 doanya, sifatnya, sifat orangnya di ayat 17. Dan Ibu sekalian. Baik Bapak dan Ibu, waktu sudah masuk di syuruk. Bapak dan Ibu sekalian, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad imamul awwalin wal akhirin wa fil mala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa 'adzabil akhirah. Allahumma ij'alna mimma yaqra'ul qur'ani fayarqa wa la taj'alna mimma yaqra'ul qur'ani fayashqa. Allahumma taqabbal du'aana innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.